sampai ayatnya yang ke-6 saja. Ayat pertama sampai ayat yang ke-6 sama-sama kita baca ayat 1, 2, 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat, telah kutunjuk Bezaleel bin Uri bin Hur dari suku Yeriko, dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan, untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak, dan tembaga, untuk mengasah batu permata supaya ditata, untuk mengukir kayu, dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan. Juga aku telah menetapkan di sampingnya Aholiab bin Ahisamak dari suku Dan. Dalam hati setiap orang ahli telah kuberikan keahlian, haruslah mereka membuat segala apa yang telah kuperintahkan kepada. Amin. Saudara, kalau saudara melihat dari ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-11, Bapak Saudara, maka dipercayakanlah hanya kepada dua orang, ya saudara, hanya kepada dua orang, Bezaleel dan Aholiab. Untuk apa? Untuk mengerjakan bait Allah, ya, baik itu kain-kainnya, baik itu perabot-perabotnya, sampai kalau saudara melihat ayat yang ke-11 sampai pada pakaian-pakaian imam, saudaraku, ya, pakaian-pakaian imam ini dua orang inilah yang membuatnya, Bapak Ibu Saudara. Betapa luar biasanya kepercayaan yang Tuhan berikan kepada dua orang ini, ya, kepada Aholiab dan Bezaleel dan Aholiab, saudaraku. Bagaimana mereka dipercayakan, saudara, dengan keahlian yang Tuhan berikan sama mereka, dengan pengurapan hikmat yang diberikan, karena bukan sesuatu yang mudah. Coba saudara bayangkan saja, saudara baca detail-detailnya, ya saudaraku, ukurannya dan bentuknya. Kita harus membayangkan, kita harus berimajinasi, saudara, ya, kita harus bisa berimajinasi. Tapi imajinasi kita itu ketika perintah itu, gambaran itu disampaikan, itu kan bukan dalam bentuk sketsa, ya, bukan dalam bentuk gambar, tapi dalam bentuk lisan, ya. Jadi kita harus menangkap, saudara, dua orang ini harus menangkap, lalu kemudian bisa mewujudkannya, Bapak Ibu Saudara. Ini kan kemungkinan salahnya besar sekali, tapi karena mereka memiliki hikmat Tuhan, maka mereka bisa membuat seperti apa sih yang namanya kaki dian, ya, yang seharusnya, saudara. Karena detail sekali, ada kelopak-kelopaknya, ada apanya, macam-macam, saudara, ya. Belum lagi ada tabut perjanjian, macam-macam semuanya, saudara. Tapi yang saya mau sampaikan pada pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara, bagaimana pekerjaan itu, kepercayaan itu, saudaraku, diberikan kepada mereka. Tapi yang saya mau sampaikan adalah setelah selesai, ini saudara yang harus kita perhatikan. Setelah pekerjaan itu selesai, ya, setelah tugas mereka selesai, maka dua orang ini sudah tidak muncul lagi namanya. Itu saudara. Setelah pekerjaan itu selesai, maka dua orang ini tidak lagi muncul namanya. Bukan karena mereka tidak lagi mau tampil, bukannya karena mereka tidak mau terlibat, atau bukan karena ada orang yang menjegal mereka supaya mereka tidak bisa masuk lagi dalam pelayanan yang seperti itu, bukan. Mereka hebat, ya, dengan segala keahlian yang ada pada mereka, dengan segala kemampuan dan hikmat pengurapan yang ada sama mereka, mereka luar biasa. Tetapi hanya pada waktu masa di mana pembuatan kemah suci itu berlangsung. Setelah itu, nama mereka sudah tidak terdengar. Nama mereka tidak lagi menonjol. Sekali lagi, itu bukan karena mereka yang mengundurkan diri, mereka yang membatasi diri, atau ada orang yang membatasi mereka, Musa mungkin, atau orang-orang di sekitar Musa yang kemudian tidak suka sama mereka, bukan. Tapi karena memang Tuhan memberikan tanggung jawab itu hanya pada waktu itu. Hanya pada waktu itu saja. Ada orang-orang yang terus terlibat, saudara, ya.
Ada orang-orang yang terus terlibat dari awal, terus terlibat sampai selesai, ya, sampai mati gitu sudah. Atau ya panjang ceritanya, kisahnya panjang. Tapi ada orang-orang seperti Aholiab dan Besaleel yang hanya dipercayakan sama Tuhan hanya dalam satu kasus, hanya dalam satu pekerjaan, lalu setelah itu tidak lagi. Nah, ini yang kita mesti belajar ngerti, saudara. Karena seringkali hal seperti ini tidak bisa dipahami. Ya, saya percaya ini semuanya karena memang Tuhan yang mempercayakan kepada mereka. Ada amin, saudara? Tuhan memang hanya memberikan pekerjaan yang seperti itu sama mereka. Selanjutnya sudah enggak. Bukan karena ada orang yang menghalangi, bukan karena mereka juga yang membatasi diri, tidak mau lagi ikut-ikut dalam pelayanan, bukan. Selanjutnya pekerjaan ibadah, pelayanan ibadah semuanya dikerjakan oleh anak-anak, oleh orang-orang Lewi, suku Lewi dan anak-anaknya Harun, saudara. Dan mereka sudah selesai tugas. Ini yang saya katakan, kita harus belajar tentang hal yang seperti ini. Ada orang-orang di mana dia terus dilibatkan sama Tuhan, dilibatkan terus sampai selesai, sampai akhir. Tapi ada orang-orang yang cuma dipercayakan cuma sampai di situ. Kalau kita melihat dengan kacamata jasmani, maka kita akan bilang begini, kenapa sih ya, orang yang sudah kerja keras, orang yang sudah buat hasil karya yang luar biasa, hasil yang luar biasa, sudah ya, dari kurang lebih 2 juta lebih, saudara, orang-orang Israel yang keluar, cuma 2 orang yang dipercayakan, saudara, untuk membuat kemah suci dengan segala perabotan. Orang yang sudah menghasilkan sebuah karya yang besar. Itu kalau sampai, saudaraku, hasil karya itu ya saudara, apakah itu potongan tenda, apakah itu patok ya saudara, ada sampai hari ini ditemukan, itu harganya kayak apa? Satu patok aja, patok kemahnya gitu. Dan ternyata misalnya gitu, ternyata diteliti, oh ini yang dipakai sama Musa zaman itu, sampai ditemukan umurnya bagaimananya, saudara ya, bahwa ini benar-benar asli. Wah, harganya satu patok bisa puluhan miliar atau apa, saudara. Apalagi kalau sampai ditemukan meja roti sajian lah, macam-macam. Tapi yang saya mau katakan itu, saudara, saudara bisa nangkep nggak ya pagi? Bagaimana kemudian kalau kita berpikir, kenapa sih orang seperti ini nggak dilibatin lagi? Kenapa sih orang seperti ini nggak dikasih kesempatan lagi? Bukan tidak dikasih kesempatan, tapi karena memang Tuhan merasa sudah cukup sampai di situ. Ada orang-orang yang dibuat seperti itu, bukan karena dia udah nggak layak, bukan karena dia bersalah, tapi karena memang Tuhan tetapkan hanya untuk urusan itu dia terlibat, hanya untuk masalah itu dia terlibat. Selanjutnya sudah selesai. Di tengah-tengah urusan perang nggak ada lagi nama ini muncul. Di tengah-tengah urusan ibadah nggak ada lagi 2 nama ini muncul. Nama ini muncul cuma pada waktu pembuatan kemah suci. Kata kasarnya, kayaknya mereka dibuang. Setelah mereka berbuat banyak, setelah mereka melakukan sesuatu yang luar biasa, dalam tanda kutip, sepertinya mereka dibuang. Enggak, saudara. Karena memang Tuhan tetapkan mereka cuma sampai pada urusan pembangunan kemah suci. Mereka dibuang? Tidak. Apa yang mereka buat itu berharga di mata Tuhan. Ada amin, saudara? Ya. Saya mau saudara mengerti hal ini supaya kita bisa dewasa dalam rohani.
Karena seringkali kita punya cara berpikir yang kemudian keliru, salah, menduga-duga sesuatu yang tidak benar. Ya, mungkin itu terjadi sama kita, mungkin itu terjadi sama saya. Ya. Satu saat Tuhan akan bilang selesai sudah, cukup sampai di sini. Karena memang bagian saya mengerjakannya itu sudah selesai. Kalau di luar negeri, saudara, ya, kalau di luar negeri dalam hal pembangunan rumah, itu masing-masing ada bagiannya. Ya, kalau kita kan sudah dari fondasinya orangnya sama, bangun temboknya orangnya sama, ya saudara, pasang gentengnya orang yang sama, pasang tehelnya orang yang sama, sampai kalau bisa sampai pasang kabel-kabel listrik orangnya sama, saudara. Ya. Tapi kalau di luar negeri yang saya tahu, masing-masing punya bagiannya. Ada yang urusan bikin fondasi. Nanti kalau sudah selesai, ya sudah selesai ya. Ada yang urusan bagian bikin temboknya. Ada yang urusan bagian bikin kamar mandinya. Kalau kita kan semua orangnya sama. Kurang lebih seperti itu harusnya. Dan kita harus belajar mengerti bahwa tiap-tiap kita ada kepercayaan khusus yang Tuhan berikan sama kita. Ada amin, saudara? Ada orang-orang yang memang dilibatkan sama dari awal terus. Ada. Tapi ada orang-orang juga yang seperti Aholiab dan Besaleel, yang hanya dipercayakan dalam satu kasus, hanya dipercayakan dalam satu proyek, selanjutnya udah. Nah, kalau sampai itu terjadi, ya, atau itu terjadi dalam hidup saudara, atau mungkin itu saudara lihat, saksikan, ya, kita harus belajar mengerti bahwa memang seperti itulah kepercayaan yang Tuhan berikan. Memang seperti itulah yang memang Tuhan percayakan sama orang itu. Dan selanjutnya memang selesai. Inilah yang disebut dengan kedaulatan Tuhan. Inilah yang disebut dengan, ya memang seperti itu yang Tuhan percayakan sampai di situ. Nama Aholiab nggak ikut-ikutan dalam urusan perang. Nama Aholiab tidak lagi ikut-ikutan dalam urusan Besaleel, dalam urusan yang lainnya, tidak. Tetapi saya percaya apa yang dikerjakan sama Aholiab dan Besaleel itu sesuatu yang luar biasa di hadapan Tuhan. Ada amin, saudara? Ya? Bukan cuma di hadapan manusia, tapi juga di hadapan Tuhan. Dan Tuhan nggak pernah melupakan mereka. Tuhan nggak pernah, seperti Tuhan tidak pernah melupakan. Siapa itu, saudara? Temannya Yosua, Kaleb, ya. Sepertinya kalau saudara melihat Kaleb, saudara, sepertinya kalau saudara lihat Kaleb habis itunya hilang. Waktu dia menyampaikan berita baik, ya, ketika 10 pengintai yang lainnya menyampaikan berita buruk, tapi 2 orang menyampaikan berita yang baik, saudara, bahwa enggak, memang di sana ada tantangan, di sana ada orang-orang hebat. Tetapi bersama Tuhan kita pasti menang, kata 2 orang ini, saudara. Tetapi yang diangkat selanjutnya cuma Yosua. Yosua yang kemudian menggantikan Musa. Tapi Kaleb, saudara, sepertinya dilupakan. Kaleb sepertinya nggak diingat. Padahal peran Kaleb itu penting. Kalau sampai pada waktu itu, saudara, ya, kalau sampai pada waktu itu Kaleb berpihak pada 10 orang ini, pada 10 pengintai, kayaknya ceritanya beda lagi. Karena buat orang Israel ini, saudara, saksi itu harus 2 atau 3 orang. Ngerti ya, saudara? Saksi itu, kalau ada orang bersaksi, itu 2, minimalnya 2 sampai 3 orang. Kalau di bawah 2, hanya 1 orang yang bersaksi, maka nggak dipercaya. Kalau sampai Kaleb waktu itu dia lagi memilih berpihak kepada 10 pengintai, ceritanya beda. Jadi artinya gini, Kaleb punya peran penting untuk hal urusan yang itu. Tapi sepertinya Kaleb dilupakan. Enggak.
Kaleb nggak pernah dilupakan. Ada amin saudara. Dan pekerjaan saudara juga tidak pernah dilupakan. Mungkin saja manusia melupakan, mungkin. Tapi Tuhan yang saudara layani, dia tidak pernah melupakan saudara. Ada amin saudara. Mungkin saja dalam keterbatasan saya melupakan atau melupa-lupain. Tapi Tuhan yang saudara sudah layani, dia tidak pernah meninggalkan dan melupakan saudara. Ada amin saudara. Ini bagian yang pertama yang kita lihat, Bapak Ibu Saudara. Bagian yang kedua, Bapak Ibu Saudara. Bagian yang kedua yang kita lihat pada pagi hari ini, ayatnya yang kedua saja, ayat 1 dan ayat yang kedua. Ayat 1 dan ayat yang kedua. Sama-sama kita baca ayat 1 dan 2. 1, 2, 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat, telah kutunjuk Bezaleel bin Uri bin Hur. Saya tadinya tidak terlalu menangkap saudara, tidak terlalu peduli dengan siapa Bezaleel, ya. Anaknya siapa? Ya, kalau saudara lihat di sini, saudara sampai kepada opanya Bezaleel disebut, ya. Karena dikatakan begini, lihat, telah kutunjuk Bezaleel bin Uri, ya. Uri itu berarti saudara papanya, ayahnya Bezaleel. Tapi kemudian bin Uri, bin siapa saudara? Bin Hur, ya, bin Hur. Jadi Hur ini adalah kakek, ya, kakek dari Bezaleel, ya. Papahnya, ayahnya namanya Uri, kakeknya namanya Hur. Nah, kalau kita mendengar kata Hur, maka kita akan mengingat, saya tidak mencatat ayatnya, saudara, ya. Siapa yang mendampingi Musa pada waktu Musa mengalami peperangan melawan Amalek, di mana Musa mengangkat tongkat, saudara, ya. Mengangkat tongkat, Yosua memimpin barisan perangnya Israel. Tetapi ada dua orang nih, waktu Musa capek, ya saudara, waktu Musa capek tangannya karena dia harus angkat tongkat itu tinggi, saudara, ya. Dan selama tongkat itu naik ke atas, tangan Musa naik ke atas, maka apa? Kemenangan yang dialami oleh Israel. Tapi ketika tongkat ini turun ke bawah, maka Israel dikalahkan. Nah, ada dua orang yang nopang nolongin. Siapa saudara? Harun dan Hur. Harun dan Hur. Ternyata ini Bezaleel cucunya Hur. Ya saudara, cucunya Hur. Yang saya mau bilang, saudara, yang saya mau sampaikan adalah ternyata keluarga ini keluarga yang tahu mengerti melayani Tuhan. Biarlah kita punya kerinduan, maaf saudara, ya, biarlah kita punya kerinduan sampai anak cucu kita mereka menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Ada amin saudara. Sebuah keindahan hidup, sebuah kebahagiaan hidup, sebuah kebanggaan. Kalau apa? Kalau anak-anak kita sampai cucu kita lihat kita masih hidup, cucu-cucu kita bisa melayani Tuhan. Ada amin saudara. Enggak, saya mau bilang begini, biarlah itu ada jadi kerinduan saudara, biarlah itu jadi obsesi, biarlah itu jadi mimpi, biarlah itu menjadi hasrat, biarlah itu juga menjadi doa. Yang saya mau bilang begini, Hur bangga dengan siapa dia. Bukan karena dia sudah mendampingi Musa, tapi karena dia bisa melayani Tuhan. Dan saya percaya Hur ajarkan itu. Hur bagikan pengalamannya itu. Sampai apa? Sampai cucunya punya kerinduan untuk melayani. Biarlah saudara, ya,
Saya boleh saudara bangga anak-anak saudara jadi orang-orang hebat, ya. Dan kita juga berdoa supaya mereka, saya tidak bilang saudara, anak saudara harus jadi pendeta KB, ya. Nanti pribadi, ya, pada jadi pendeta KB jemaatnya sampah. Ya bukan, maksud saya bukan anak-anak saudara harus jadi pendeta, ya. Tidak, tapi bekerjalah sesuai dengan apa keahlian anak-anak saudara, cucu-cucu saudara, ya. Biarlah mereka bekerja, berdagang, ya saudara, mereka memiliki profesi-profesi yang seperti itu. Tetapi dalam hati mereka ada tuh yang namanya hati pelayan Tuhan. Ada amin saudara. Hati yang rindu untuk melayani Tuhan tuh ada. Kenapa? Tentunya itu karena diturunkan dari kita sebagai orang tua, diwariskan. Kebahagiaan saya itu sudah, ya saya tidak tahu, tapi biarlah ini sama, ya, karena ini bukan bicara tentang saya gembala, tapi menjadi kerinduan saya, ya saudara, bahwa anak saya bisa melayani Tuhan, dan puji Tuhan anak saya bisa melayani Tuhan. Karena saudara mesti ngerti, ya saudara, anak pendeta tuh kadang-kala nggak mau jadi pendeta. Saudara pikir gampang menjadikan anak pendeta jadi pendeta, ngikut bapaknya. Saudara aja nih, ya, saya ada kita kan, ya, saya lihat jemaat, ada orang-orang yang punya, mamanya punya usaha bagus, ya, perhiasan gitu. Tapi buat ngarahin anaknya supaya megang itu, aduh, sampai ngotot, nggak mau tuh, pengennya kerja. Ada yang gitu tuh, saudara. Ya, ini mamanya ini sudah punya usaha bagus, punya pelanggan yang bagus, punya hasil yang memang sudah kelihatan. Ya, nggak usah disebut namanya, saudara. Ya sekarang anaknya udah ikut, anaknya sekarang megang. Tapi aduh, sampai bertahun-tahun saya sampai si orang tua bilang sama saya, Pak Gem doain ya Pak Gem ya. Ini aduh, pengennya keluar kota baik, pengen cari pengalaman, pengen pengen membuktikan diri gitu, bahwa saya nggak usah ikut-ikutan mama, saya bisa sendiri bisnis. Nah, gampang. Apalagi pendeta, dimana ini anak saya ngeliatin saya gitu, dengan segala macam, aduh, ya, yang namanya jadi pelayan Tuhan, saudara, yang namanya jadi gembala, nggak gampang, ya saudara. Beratnya apanya gitu, saudara, ya. Dan ada banyak loh, saudara, yang anak-anaknya hamba Tuhan nggak mau jadi hamba Tuhan, pegel, nggak mau pagi baik. Saya rindu, ya, setiap kita memiliki hati yang sama, bahwa kita punya obsesi, kita punya mimpi, kita punya kerinduan melihat tuh anak-anak kita, ya, anak-anak kita datang ke gereja, anak-anak kita lagi sibuk melayani Tuhan. Amin, saudara. Ada yang di panggung, ada yang ini, ya. Dan itu menjadi kebahagiaan kita, bahwa masa hidup mereka, masa muda mereka pakai untuk melayani Tuhan. Ada amin, saudara. Enggak yang bagaimana sih, ya, cuman bagian ini, cuman bagian apa, tapi mereka sibuk, mereka lakukan bagian-bagian walaupun itu kecil, tapi mereka mengerjakan dengan sepenuh hati. Nggak mungkin sudah hidup mereka nggak diberkati oleh Tuhan, nggak mungkin. Ada amin, saudara, ya. Biarlah ini menjadi kerinduan kita. Biarlah ini juga yang kita sampaikan, kita ajarkan sama anak-anak kita, bahwa indah melayani Tuhan walaupun nggak gampang, ya. Melayani Tuhan itu bukan lagi bukan mendapatkan tepuk tangan. Kadang-kala nggak enak, ya, sudah buat yang terbaik tapi
Bukan dapat omongan yang bagus, tapi omongan yang nggak bagus. Tapi itulah kenikmatan, keindahan dalam melayani itu. Dan ini yang saya lihat, ya saya kaget. Oh, nggak aneh, nggak heran kalau Bezaleel, saudaraku, ikut melayani Tuhan dan ternyata punya talenta yang luar biasa juga. Ternyata punya karunia yang luar biasa juga. Ya. Sesuatu yang dipercayakan, sesuatu yang hebat gitu. Kenapa? Karena opanya pernah turut mendampingi Harun. Ketika apa? Ketika terjadi peperangan, dia terlibat, dia nggak ngelakuin apa-apa, dia cuma topang tangannya Musa. Tolong kita, Bapak Saudara, ya. Inilah yang menjadi, biarlah ini menjadi kerinduan kita, ya. Biarlah ini yang menjadi sukacita dalam hidup kita kalau kita melihat anak-anak mantu, ya saudara, mereka menjadi orang-orang yang melayani Tuhan, ya. Melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, melayani Tuhan dengan benar, melayani Tuhan untuk kemuliaan Tuhan, ya. Itu menjadi sukacita kita, itu menjadi kebahagiaan kita, itu menjadi kebanggaan kita, Bapak Saudara, ya. Itu yang menjadi kebanggaan kita, saudara, ya. Yang saya pernah saksikan, saudara, yang saya pernah sampaikan, ada seorang yang, maaf nih saudara, ya, ada seorang yang pengen sekolah, pengen jadi hamba Tuhan. Dia datang ke papanya, karena papanya punya rasa gimana ya, mungkin dia kecewa kali melayani Tuhan, atau dia ngerasa terlalu berat jadi pelayan Tuhan. Ini memang nggak gampang, saudara. Jadi hamba Tuhan, apalagi seperti saya itu nggak gampang, bukan sesuatu yang mudah, ya. Sampai ketika anaknya berkali-kali datang sama papinya, dia datang, ya tengah malam dia datang, ya, karena mungkin dia nunggu situasinya udah tenang, papanya udah enak hatinya, ya. Dia ketok-ketok pintu, ya saudara, dia cuma bilang, "Pi, mau sekolah kita." "Saya pengen sekolah kita." Enggak, lu tidur aja dulu. Ini anak baik, kuliah baik-baik. Papanya ternyata pengen supaya anak ini, ya, jadi sarjana ekonomi, kerja baik-baik, ya saudara. Dia ternyata punya pandangan yang salah, ya. Dia nggak mau anaknya melayani kayak dia. Berkali-kali si anak punya talenta yang hebat itu, saudara. Itu yang jadi pelajaran buat saya. Itu pelajaran yang mahal, ya. Anaknya punya talenta luar biasa, main musik jago, saudara. Nyanyi juga pintar, punya anak. Makanya dia pikir, aduh eman-eman, ya, eman-eman kalau ditaruh buat pelayanan, eman-eman. Misalnya ketika ini keluarga lagi naik mobil sudah menuju Jakarta, tiba-tiba kap mesin mobil ini di jalan tol kebuka, berguling-guling mobil. Dan salah satu pekerja yang ikut di mobil itu kawan saya, dia kelas 2, saya kelas 1, ya, perempuan, meninggal di tempat. Dan anak ini nggak meninggal, cuma kebanyakan kena benturan, jadi berkurang. Ngobrol bisa, ya, main musik masih bisa, tapi suka ngeblank, suka ke dia, nanti mesti di ayo itu ayo oh. Melayani Tuhan itu mulia, saudara. Amin, saudara. Melayani Tuhan itu mulia. Nggak ada rugi sama sekali kita melayani itu. Memang tidak gampang. Tolong kita supaya ini juga menjadi kerinduan kita, ini juga menjadi obsesi kita, ya. Supaya, kenapa, saudara? Karena cuma saya melihat gini, cuma ada 2 yang akan menerima anak-anak kita. Kalau kita nggak pakai,
kita nggak arahkan anak-anak kita kepada Tuhan, nanti anak-anak kita akan dimanfaatkan sama dunia. Ingat ya saudara, kalau kita tidak serahkan anak-anak kita kepada Tuhan, nanti dunia, ya, dunia dan iblis yang akan memanfaatkan anak-anak kita. Ya, iblis yang akan memakai energi, potensi anak-anak kita. Bantu. Kalau nggak Tuhan, ya, Tuhan yang diuntungkan, nanti dunia sama iblis yang diuntungkan. Ya kalau dunia sama iblis yang ambil, ya habis, hancur anak-anak itu. Ya, dia di dunia, iblis itu tidak pernah mendatangkan keuntungan, tapi kehancuran buat anak-anak kita. Tolong kita, Bapak Saudara, ya, biarlah ini menjadi doa dan kerinduan kita semua. Mari kita menyembah Tuhan.